Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi alaihi rahmatullahi taala. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-20, di mana kita masih dalam pembahasan taubat. Dan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pintu taubat, kapan pintu taubat akan tertutup. Dan di hadis yang kita akan baca ini masih dalam pembahasan taubat, di hadis yang ke-10 ini ya kan. Iya. Qala wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وعن أبي سعيد بن إجرتاكي dari Abi Sa'id Sa'd ibn Malik nyatana Sa'd ibn Malik ibn Sinan putra lakian Sinan Al-Khudri sebangsa Khudri radhiyallahu ta'ala anhu radhiyamu karidah Allahu pasal Allah anhu dari Abu Sa'id. Diceritakan anna Nabi ada saungkuna pasal kuste kanjeng Nabi, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol panik adabu pasal kuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata kana fi man kana qablakum, kana beda fiman i dalam orang kaum situng kaum kana beda pasal man qablakum sebelum mati bin kafi. Rajulun paserah orang lake kotala panik rajulun paserah orang lake kotala semate paserah rajulun tis'atan deka sanga wa tis'ina ban sangang polo nafsad ara-ara jiwa. Fasalah maka pas atanya paseraya rajul an a'lami ahlil ardi, maka laki-laki itu bertanya an a'lami ahlil ardi, dari paling alim penduduk bumi. Fadulla maka tunjukake pasaraya rajul ala rahibin atas orang ahli ibadah. Jadi sebelum kita melanjutkan makna, kita akan terangkan sedikit demi sedikit. Wa an Abi Sa'id, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id. Kunyahnya nama beliau adalah Sa'd bin Malik ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan cerita ini, dulu ada pada umat sebelum kalian ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa, di mana membunuhnya tadi bukan karena pembunuhan yang hak, yang benar, di mana dia membunuh 99 jiwa dalam keadaan zalim, tidak hak. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini dengan dasar memberikan keinginan cinta terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu
meminta taubat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang sudah membunuh 99 orang tadi itu bertanya, kenapa? Karena orang tadi merasa sudah berbuat dosa yang sangat besar karena sudah membunuh 99 orang ya. 99 jiwa yang sudah dibunuh oleh orang tadi, sehingga merasa dirinya banyak dosa dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dia merasa taubatnya tidak akan diterima karena saking besarnya dosa yang ia perbuat, sehingga dia ingin menanyakan terhadap permasalahan itu pada seorang yang alim, dan dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Akhirnya ada orang yang mengatakan orang yang membunuh tadi ditunjukkan pada salah satu orang ahli ibadah. Fadulla ala rohibin. Jadi orang yang membunuh tadi ditunjukkan kepada salah satu orang ahli ibadah yang ibadahnya luar biasa, mungkin dia paling alim di muka bumi ini. Karena orang yang membunuh itu dan ingin minta penjelasan taubat ditunjukkan pada rohib, pada orang ahli ibadah. Fa'atahu maka pas datang pasera orang rojul huda kaya rohib. Jadi orang yang bunuh tadi mendatangi rohib itu, mendatangi orang yang ahli ibadah itu untuk meminta penjelasan akan taubat. Faqala maka pas ngucap pasal rajul innahu saungkuna ya rajul qatala tis'atan, qatala mate panika mate pasal rajul tis'atan dak ka sanga wa tis'ina ban sangang polo nafsan ara-ara jiwa. Fahal lahu min taubah, fahal maka apa lahu panika kandi orang rajul min taubatin dari pertobatan. Jadi laki-laki itu bertanya pada si ahli ibadah itu, apakah dia masih mempunyai kesempatan untuk taubat sedangkan dia sudah membunuh 99 jiwa dalam keadaan zalim. Lalu apa jawaban dari sang rohib ahli ibadah tapi tidak punya ilmu? Faqala maka ada bu pasar rohib ngocak pasar rohib, la, tidak, kamu sudah membunuh 99 orang, kamu tidak pantas mendapatkan taubat karena kamu sudah membunuh 99 orang dengan keadaan zalim. Makanya kamu walaupun taubat tidak akan diterima oleh Allah. Karena saking ahli ibadah itu bahlul, tidak tahu, sehingga dia mengatakan tanpa didasari ilmu. Faqala la. Lalu apa tindakan selanjutnya? Faqatalahu. Faqatala maka pas mate pasera rajul gela huda kaya rohib. Fakammala maka pas anyampurna aki pasera ya rohib, ya rajul bihi kalaban rohib mi'atan dak kasatos. Ya, karena dijawab tidak oleh sang rohib, sehingga laki-laki tadi merasa putus asa dirinya akan menerima taubat, akan bisa taubat, sehingga dari saking putus asanya beliau, laki-laki itu akhirnya dia pun membunuh si rohib. Lengkap jadi 100. Asalnya 99, membunuh rohib jadinya sudah membunuh 100 orang.
Thumma maka kare-kare sa'ala an a'lami ahli al-ardi, karena laki-laki ini masih mempunyai perasaan bahwasanya mungkin taubatnya masih diterima. Lalu dia menanyakan lagi, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Apa? Fahalla thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Thumma sa'ala maka kare-kare atanya pasara rajul kala an a'lami ahli al-ardi, dari paling alim penduduk bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Fadulla maka itu tunjuki pasara rajul ala rajulin alimin, atas orang laki alimin salim. Faqala innahu, faqala maka pas ngucap pasal rajul innahu saungguna pasal rajul sikla niki qatala paneka mate pasal rajul mi'ata nafsin daka 100 jiwa. Fahallahu min taubah, ya asalnya 99 dilengkapi rohib tadi jadi 100. Fahallahu fahal maka punapa laku panekan di rajul min taubatin, dari tobat. Maka orang yang bunuh tadi menanyakan tentang orang yang paling alim di muka bumi ini, lalu ditunjukkan pada salah satu orang yang alim, dan dia berkata bahwasanya dia sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada taubat? Lalu apa kata orang yang alim, orang yang didasari ilmu, berkata dengan dasar ilmu, faqala na'am. Faqala maka pas ada seorang alim, na'am engki, iya, kamu masih mempunyai kesempatan untuk taubat. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah, waman ban serah yahulu sealang-alangi paseraman bainahu antara rajul wa bainat taubah, bani antara taubat. Jadi kata orang alim tadi, iya, kamu masih mempunyai kesempatan untuk taubat, dan siapa yang akan menghalang-halangi kamu untuk taubat? Tidak ada orang yang akan menghalang-halangi kamu. Tapi kata orang alim tadi, intalik ila ardi kaza wa kaza. Intalik mangkata sambian ila ardi kaza wa kaza, daka tanah riah ben tanah riah. Jadi pergilah kamu ke bumi yang lain, ke tanah yang lain, ke daerah yang lain. Tanahnya seperti ini, di sana banyak sekali orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Dan tanah atau daerah yang kamu tinggali di sana sebelumnya, di sana banyak orang ahli maksiat. Jadi kamu hendaknya berpindah dari tempat yang semula yang banyak ahli fasik, ahli maksiat di sana, pergilah ke tempat yang lain. Hijrahlah ke tempat yang lain yang banyak ahli ibadah di sana. Intalik ila ardi kaza wa kaza, fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala. Fa inna maka saungku nabiha panikah ardun kela ardun kaza wa kaza, unasan pasarah orang ya'budun Allah, ya'buduna nyempa pasar ya unas Allah adaka Allah ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, fa'bud maka nyempa sampai Allah adaka Allah ma'ahum asartan mereka. Wala tarji ila ardik, wala tarji banjak mulai sampian ila ardik dak kabumin sampian. Fa innaha ardu su', fa innaha maka saungkuni ardik ardu su'in, ardu sau'in, panekah bumi secuba. Jadi ini nasihat orang alim tadi. Dia disuruh pergi, disuruh hijrah, disuruh meninggalkan daerah semula. Kenapa? Karena daerah semula adalah daerah yang buruk, daerah di mana penduduknya ahli maksiat, ahli fasik. Wala tarji ila ardik, kata beliau, janganlah kamu pulang ke daerahmu sebelumnya.
karena itu adalah ardusu, adalah bumi atau daerah yang tidak baik. Fantolaqah maka pas mangkat pasarah rajul hatta idza nasafat tariq, hatta sampai idza nasafa nalaikana setengah at-tariqu panapa jalan atahul mautu, atahu maka pas datang huda kaya orang al mautu panapa kematian, fakhtasamat maka pas bertengkar fihi dalam rajul malaikatur rahmati wa malaikatul azab, basara malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu laki-laki tadi mulai pergi. Ketika sudah separuh jalan, separuh perjalanan, ternyata ada malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Maka ketika itu juga malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Kenapa mereka kok bertengkar? Karena malaikat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan bagi mereka isi hati laki-laki tersebut, di mana laki-laki tersebut meninggalkan daerah semula dan ingin menuju ke daerah yang lain dalam keadaan taubat, hati bermaksud pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditutupi ke malaikat azab. Lalu apa isi pertengkaran dua malaikat ini, malaikatul rahmah wa malaikatul azab? Faqalat maka pas ada bu malaikatul rahmah pasara malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi lillahi ta'ala. Jaa datang pasara orang laki ibur taiban halai dalam keadaan atobat mukbilan torngat biqalbihi kalaban atenah rajul ilallahi ta'ala, ada ke Allah ta'ala. Jadi malaikat rahman mengatakan ini datang dan bermaksud bertuju ke tempat itu dengan hati mengharap Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang penuh dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, wa qalat ban adabu malaikatul azab pasara malaikat seksa, innahu lam ya'mal khairan qat, innahu sungguhnya orang ki buruh lam ya'mal pani kata ngelakoni pasara orang khairan dak kebagusan qat tu sama sekali. Malaikatul adab tentu menjawab dia tidak melakukan kebaikan sama sekali, sedikit pun kebaikan dia tidak ia lakukan. Dia membunuh orang, 100 orang yang dia bunuh, dan dia tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat, zakat dan semacamnya. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Lalu fa'atahum maka pas rabuhum daka mereka malaikatul rahmah malaikatul azab, malakun pasarah malaikat fi surati adamiyyin dalam bentuk bani adam manusia. Faja'aluhu bainahum, faja'alu maka pas atatiaki pasal malaikatul azab malaikatul rahmah bainahum ya antara mereka ayah hukman daka pemisah hakim. Ketika mereka malaikatul azab dan malaikatul rahmah itu bertengkar, malaikatul azab pengennya dijeblosin ke neraka, malaikatul rahmah tidak. Kenapa? Karena malaikat rahmah mengetahui isi hatinya, diberi pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak menurut malaikatul azab. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan salah satu malaikat dalam bentuk manusia, di mana malaikat tersebut menjadi pemisah hakim antara pertengkaran yang
dilakukan oleh malaikatul azab dan malaikatul rahmah. Lalu apa kata malaikat yang satu yang datang tadi? Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lah. Faqal, maka pas ada bu pasara malak qisu ngukorah sampean kepi ma dak kabarang bainal ardaini iantarana dua bumi. Fa ila ayatihima maka dak ka maka dua na ardain kana bada pas rajul adna panika lebih semak fahuwa maka tini rajul lahu panika kandi ya adna. Kata malaikat tadi, coba kalian ukur di antara dua daerah, dua bumi. Maksud dari dua bumi adalah daerah yang asal, kemudian daerah yang dituju. Coba kalian ukur antara dua bumi, daerah asal dan daerah yang dituju, laki-laki ini lebih dekat yang mana? Apakah lebih dekat dengan daerah asal atau lebih dekat dengan daerah yang dituju? Maka kalian letakkanlah orang ini pada yang lebih dekat. Apabila lebih dekat dengan daerah asal, di mana daerah asal termasuk daerah buruk, maka orang ini termasuk orang yang buruk. Tapi apabila orang tersebut lebih dekat dengan daerah yang dituju, di mana daerah yang dituju adalah daerah yang baik, daerah yang penuh dengan ahli ibadah, maka letakkanlah orang tersebut bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah. Faqasu maka pas ngukor pasara malaikatul azab wa malaikatul rahmah fawajadu maka pas menemukan pasarah ya malaikat hu dak kaya rajul adna dak kase lebih sama ilal ardi dak ke daerah allati arada menginginkan pasara rajul faqabadathu malaikatur rahmah maka pas ngalak muntut hu dak kaya rajul malaikatul rahmah pasara malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Maaf ya teman, ini tadi ada sesuatu. Muttafaqun alaih, muttafaqun sepakati Bukhari Muslim alaihi atas ya hadis. Fawajadu maka setelah mereka malaikatur rahmah dan malaikat azab ini mengukur orang tersebut lebih dekat ke daerah asal atau daerah yang dituju, ternyata laki-laki tadi lebih dekat ke daerah yang dituju, di mana daerah tersebut termasuk daerah-daerah mulia, daerah yang dipenuhi ahli ibadah. Lalu terbuktilah bahwasanya laki-laki ini termasuk dari orang-orang yang soleh, sehingga malaikatur rahmah mengambil orang tersebut. Di mana hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari hadis ini? Yang pertama adalah taubat, di mana taubat ini tetap terbuka ke siapapun selagi batasan yang kedua tidak terpenuhi. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, nyawa masih tidak sampai di kerongkongan seseorang. Apabila selain itu, walaupun dalam keadaan bagaimanapun orangnya, ahli maksiat sebagaimanapun bentuk maksiat yang ia perbuat, tetap pintu taubat akan terbuka. Di mana contohnya laki-laki tersebut sudah membunuh 100 orang, asalnya 99 orang, ditambah 1 orang lagi jadi 100 orang yang dia bunuh, tapi pintu taubat masih
terbuka lebar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih penting jadi orang alim daripada jadi orang ahli ibadah tapi tidak didasari ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena setiap perbuatan yang tidak didasari ilmu, maka perbuatannya walaupun kata dia mendekatkan pada Allah, tapi itu tidak ada artinya. Karena perbuatan seseorang, tindakan seseorang harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka sahabat-sahabat Nabi dan umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua enak dan ingin untuk selalu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ila al-qaryati salihah. Wa fi riwayatin ban dalam sedung riwayat fi sahih dalam sahih fakana maka bada pas rajul ila al-qaryati salihah daka desa sesolah aqraba panegal bisma bisibrin kalaban sejengkal atau satu jengkal ya, sejengkal. Faju'ila min ahliha, faju'ila maka pas etatiake pas rajul min ahliha dari penduduk ya qaryah.